Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bihuwadillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah. Pagi hari ini ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahim, dan juga majelis nasihat yang mudah-mudahan dengan kita membaca Quran dapat nasihatnya Quran. Amin Allahumma amin. Dan sejatinya ketika kita membaca Quran itu adalah sesuai dengan harapan kita ketika di Ramadan kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah untuk mendapatkan nuzulul Quran atau mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ya seperti sekarang ini. Jadi kadang orang itu pengen dapat Lailatul Qadar tapi nggak tahu isinya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan disampaikan oleh Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu digambarkan oleh Allah lebih utama, lebih baik daripada seribu bulan. Min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu adalah ketika diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ini dapat Quran dengan cara membaca dan belajar, itu artinya kita sedang mendapatkan Lailatul Qadar. Asal kita ini kemudian baca, memahami, menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup, itu sejatinya adalah kita dapat Lailatul Qadar. Makanya di dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Hamka, Profesor Hamka itu mengatakan bahwasanya janjane Lailatul Qadar itu nggak harus di bulan Ramadan. Jadi ada pendapat beliau itu sampaikan di dalam kitab Tafsir Al-Azhar bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa didapat di luar bulan Ramadan. Ketika kita membaca Quran, mendapatkan petunjuk, mendapatkan satu pencerahan dari Quran, nasihat dari Quran, dan kita berubah atas nasihat itu, dari mulai yang gak baik menjadi baik, jadi yang tidak sregep menjadi sregep, yang asalnya aras-arasan ketika ibadah jadi semangat. Itu berarti kita telah mendapatkan satu perubahan yang signifikan. Kalau dalam bahasa Quran namanya Lailatul Qadar. Jadi malam yang menentukan. Kenapa saat itu disebut Lailatul Qadar? Karena ketika turun Quran itu betul-betul ada perubahan yang luar biasa dalam peradaban umat manusia. Dari peradaban yang gak kenal Tuhan menjadi peradaban yang kenal Tuhan. Jadi dari peradaban yang tidak mengedepankan
baca tulis, mendapatkan ilmu, menjadi peradaban yang penuh dengan keilmuan. Itu dirubah betul. Sebelum Quran datang, itu peradabannya ya peradaban siapa yang kuat dia akan menang. Jadi bahasanya adalah hukum rimba, siapa yang kuat ya dia berkuasa. Nah makanya setelah Quran turun itu kemudian ditoto hidupnya manusia itu ditata, baik individu, baik keluarga maupun masyarakat itu betul-betul ditata oleh Quran sehingga kita ini peradabannya adalah peradaban yang berkeadaban dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di Al-Baqarah 178. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan apa? Yaitu melaksanakan qisas fil qatla, yang berkenaan dengan orang yang dibunuh. Jadi qisas itu bukan hukum manusia. Qisas itu hukumnya Allah. Jadi kalau ada orang membunuh jiwa, maka harus dibayar dengan jiwa. Itu adalah qisas. Kenapa ada hukum qisas? Dan kita orang yang beriman, umat Rasulullah SAW itu diwajibkan untuk menegakkan ini. Jadi ternyata hukum qisas atau hukum mati dengan cara macam-macam. Ada yang model dipancung, ada yang model ditembak. Yang penting bahwa jiwa berbayar dengan jiwa. Jadi secara konstitusi Quran itu legal, berbeda dengan konstitusinya HAM yang mengatakan bahwasanya hukum mati itu harus dihapuskan. Karena apa? Tidak sesuai dengan HAM katanya. Padahal Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan kita saja melegalkan. Tentu dalam batas-batas yang memang disyariatkan oleh Allah. Nah pertanyaannya, kenapa hukum qisas atau membunuh, menghilangkan jiwa itu dilegalkan oleh Allah? Karena dalam rangka menegakkan supremasi hukum, dalam rangka untuk menjadikan peradaban ini betul-betul terjaga. Sebab kalau nggak ada qisas, sebagaimana zaman sebelum Quran datang, itu ya betul-betul siapa yang kuat dia akan berkuasa secara hukum, bahkan nggak akan tersentuh dengan hukum. Artinya apa? Yang menjadi korban itu pasti orang kecil. Jadi kalau ada pembesar kemudian melakukan kesalahan, nggak tersentuh hukum, tapi ketika ada orang kecil melakukan kesalahan, hukum itu seolah-olah harus tegak. Nah ini makanya kemudian Quran datang untuk menjadikan hukum itu betul-betul ada supremasinya, menjadi panglima hukum. Jadi hukum menjadi panglima. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita. Ini secara sharih bahasanya adalah kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Sama kalimatnya dengan ketika kita diwajibkan untuk puasa. Bahasanya apa? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sama dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya juga sama. Yang dipanggil kita orang Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi aneh kemudian ketika ada Muslim, orang Islam, kemudian menolak adanya qisas.
Wong jelas-jelas ayatnya kutiba alaikumul qisas. Kadang atas nama tadi hak asasi manusia. Maka dengan alasan berbagai macam alasan kemudian mengatakan bahwasanya hidup dan mati itu adalah hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah sendiri sudah mengatakan kutiba alaikumul qisas. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Jadi syaratnya itu memang harus imbang. Al-hurru bil hurri itu maknanya ketika orang merdeka itu membunuh orang merdeka, maka harus ditegakkan qisas. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya ketika membunuh hamba sahaya, ia ditegakkan qisas. Wal unsa bil unsa juga sama, perempuan dengan perempuan. Tidak bisa kemudian ditegakkan qisas sesuatu yang tidak seimbang. Misalnya apa? Ada majikan kemudian membunuh daripada hamba sahaya atau sebaliknya. Ini juga tidak terkena qisas. Jadi harus seimbang. Karena level seimbang inilah kemudian para ulama itu memberikan satu pemahaman. Memang dalam masalah qisas itu sangat rigid karena kaitannya dengan nyawa, kaitannya dengan jiwa, maka harus betul-betul seimbang. Gambarannya kalau ada orang gelut atau duel seimbang itu sudah level. Tapi kalau ada orang besar dewasa kemudian lawannya kecil, ini kan gak imbang. Nah, ini yang tidak terkena qisas. Misal ada seorang pencuri yang karena untuk makan dia tidak bisa, kemudian mencuri. Karena mencuri dan ketangkap kemudian dibunuh. Nah, ini pembunuh yang semacam ini, dia membunuh atau terbunuh itu tidak bisa terkena qisas. Karena apa? Tidak seimbang. Makanya syaratnya al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya. Nah, ini menjadi penting. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah dia mengikuti dengan baik. Jadi fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan wajib baginya itu membayar diat. Makanya ketika ada TKI atau TKW, tenaga kerja Indonesia, yang misalnya di Arab karena membunuh yang harusnya kemudian dihukum mati, maka di antara pembebasannya itu harus dengan membayar denda atau bahasanya adalah diat. Diat itu adalah tebusan bagi keluarga yang kemudian memberikan maaf. Jadi kalau keluarga sudah memberikan maaf, maka kalau dia itu minta untuk ganti atau bahasanya diat, maka harus membayar diat. Ini adalah dalam bahasa Quran atau hukum Quran. Jadi tidak saklek bahwasanya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kata Allah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah keringanan. Dzalika takhfif. Takhfif itu
keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hukum itu tidak saklek. Makanya di dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Bitaghayyuril azminah wal amkinah wal awakin, tergantung kontekstualnya. Jadi misalnya kontekstualnya sudah mendapatkan pemaafan dari ahli waris atau dari keluarga, ya sudah, berarti terbebas dari hukum qisas. Kalau keluarga itu kemudian meminta untuk adanya ganti rugi atau diat, ya berarti diganti dengan diat. Nah, ini Quran, jadi tidak saklek apa adanya, tergantung kondisi, kondisional. Jadi sangat-sangat fleksibel terhadap keadaan. Nah, ini tingkat fleksibilitas hukum Islam itu menjadikan kita itu enggak susah. Karena apa? Karena prinsipnya hukum di dalam Al-Quran itu, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa la yukallifullah, kami ini tidak membebankan kepada manusia illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuan. Makanya di dalam berbagai macam hukum itu enggak ada hukum yang pokoknya. Kalau hukum pokoknya ini rasanya berat, guys. Pokoknya sholat harus berdiri, ya berdiri. Pokoknya sholat itu harus menghadap kiblat lurus dengan Ka'bah. Nah, kalau ini susah. Makanya enggak ada hukum Islam yang pokoknya. Ini gampang sekali. Jadi sholat enggak bisa berdiri, bisa sambil duduk. Sambil duduk enggak bisa sambil rebahan. Ini fleksibilitas hukum Islam. Bahkan saking susahnya lempeng lenceng dengan Ka'bah saja, Allah hanya mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Silahkan kalian sholat cukup dengan mengarahkan ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram itu kan ya, yang penting Masjidil Haram kira-kira ngendi? Sebelah kulon barat. Ya sudah, asal kita menghadap ke arah barat, sudah ikhtiar mencari, ya sudah dianggap sudah sah. Kecuali kalau sudah ditunjukkan, misalnya di masjid sudah ada kompasnya, di masjid sudah ada softnya, di masjid sudah ada karpetnya yang menghadap ke arah kiblat, yang softnya, karpetnya itu sudah diarahkan, mungkin ketika bangun masjid sudah diukur dulu. Nah, yang seperti itu berarti kita tinggal ngikut. Tidak usah kemudian pokoknya madhep kulon. Nah, itu enggak boleh. Asal sudah ada kejelasan, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu fleksibilitas hukum Islam. Dan banyak di dalam ibadah-ibadah yang mahdhah pun sama. Contoh ibadah yang mahdhah, Kanjeng Nabi itu ketika zakat itu nggak pernah zakat dengan beras. Kalau jenengan kemarin zakatnya apa? Beras. Padahal Kanjeng Nabi nate. Kanjeng Nabi itu kalau zakat itu menggunakan kurma atau gandum. Nah, apakah kemudian boleh? Kan nggak dicontohkan Nabi kita zakat dengan beras. Makanya kemudian para ulama mengambil istimbatul hukmi bahwa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, para ulama menjelaskan adalah qutil balad. Karena Kanjeng Nabi makanan pokoknya adalah kurma dan gandum, ya maka beliau zakatnya dengan kurma dan gandum. Kalau kita nggak ada kurma, nggak ada gandum, adanya beras, ya berarti zakatnya dengan beras. Jangan ngangel-ngangel ke dewi. Guru-guru Kanjeng Nabi zakatnya nganggo kurma, terus golek kurma zakat nganggo kurma. Padahal sing dizakati ora doyan kurma. Kan jadi problem. Nah, ini fleksibilitas hukum. Kadang orang kalau nggak melihat dari ilmu usul fikihnya, kaidah-kaidah usulnya, ini seringkali kemudian jadi salah paham. Ilmunya jadi pokoknya tadi.
letterlek apa adanya, malah menganggap kalau Kanjeng Nabi nggak mencontohkan, ya berarti kita nggak usah melakukan. Ya seperti tadi, tadinya susah kita. Kalau Kanjeng Nabi nggak mencontohkan, ya zakat atau nganggo kurma, jangan nganggo beras. Nah, ini makanya tadi, kalau kita belajar Quran, belajar hadis itu dengan metodologi yang dilakukan oleh para ulama. Di antara ilmu-ilmu pokoknya itu satu, ilmu usul fikihnya. Usul fikih itu ilmu untuk menggali dalil-dalil Quran dan dalil-dalil hadis. Kalau fikih itu sudah jadi hukum terapan. Nah, sebelum menjadi fikih itu ada ilmunya, namanya ilmu usul fikih. Nah, di antara tadi kaidah usul fikih adalah taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal awaqib, bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan kontekstualnya. Jadi kalau kita ini di Indonesia misalnya makan pokoknya beras, ya kontekstualnya berarti zakatnya pakai beras. Nah, seperti tadi di dalam kita menegakkan qisas, meskipun dasar hukumnya adalah kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas, tapi ketika keluarga itu sudah memaafkan, yang nggak dibutuhkan lagi qisas. Kalau keluarga itu kemudian mengganti dengan diat atau ingin untuk ditebus atau dibayar dendanya, atau dalam bahasa Qur'annya adalah diat, ya maka cukup dengan diat. Meskipun kalimatnya adalah kutiba alaikumul qisas. Sama dengan puasa. Puasa juga sama, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi dalam hal-hal tertentu itu Gusti Allah membolehkan kita untuk tidak puasa. Orang yang safar dalam bepergian dapat diskon oleh Allah, rukhsah untuk tidak puasa. Orang yang lagi hamil mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Orang yang menyusui mendapatkan diskon untuk rukhsah. Orang yang dalam keadaan sakit juga sama. Ini pun dipilah-pilah. Kalau dalam fikihnya dipilah-pilah. Kalau sakit, yang sakitnya itu enggak permanen. Enggak permanen itu artinya sakit yang ringan, yang harapan sembuhnya itu besar. Itu ya cukup diniatkan bahwa fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini tidak puasa, tapi niat nanti setelah sembuh kemudian diqadha. Jadi puasanya adalah puasa qadha. Kalau seumpama penyakitnya itu penyakit yang susah diharapkan sembuh, atau seorang yang sudah tua renta yang nggak mungkin lagi untuk kuat, maka gantinya itu adalah fidyah, hanya dengan membayar fidyah. Jadi nggak usah mengqadha, cukup mengeluarkan fidyah. Nah, bagi seorang perempuan yang hamil, yang takut untuk keselamatan atau kesehatan anaknya, maka boleh untuk membayar fidyah. Tapi kalau hanya keselamatan atau kesehatan ibunya, itu kalau bisa itu dengan diqadha di hari yang lain. Nah, ini adalah sesuai dengan tadi, sesuai dengan illatul hukmi. Jadi kalau ilat hukumnya itu bepergian, ya diniatkan nanti di hari yang lain itu mengqadha atau mengganti di hari yang kita bisa. Nah, ini pun para ulama kemudian memberikan satu keterangan hukum. Gimana hukumnya orang yang ketika Ramadan itu dalam keadaan kerja, yang kerjanya itu ikut ngorang, yang kerjanya berat. Andai kata itu puasa, maka sangat memberatkan mereka. Nah, yang seperti ini pun para ulama memberikan keringanan. Dalam keadaan kerja, yang kerjanya itu ngikut orang, yang tidak mungkin kemudian
kita ini puasa dalam keadaan seperti itu, misalnya di tengah laut, di pertambangan, itu kan kerja-kerja dengan menggunakan otot, dengan menggunakan fisik. Maka para ulama juga membolehkan nanti di hari-hari yang lain, misalnya pas liburan, boleh mengqadha Ramadan. Nah, ini diantara tadi fleksibilitas hukum Islam itu menjadikan kita orang Islam, Muslim itu tidak berat di dalam menjalankan perintah Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Nah, ujung akhir ayat ini yang roto-roto ngeri. Ngerinya gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah keringanan rahmat dari Allah, dan barang siapa yang melampaui batas, faman i'tada, faman dan barang siapa, i'tada itu artinya melampaui batas, ba'da zalika setelah ditetapkan hukumnya Allah, falahu adzabun alim, maka baginya adalah azab siksa yang sungguh amat sangat pedih. Jadi kalau kita ini misal ada keluarga yang terbunuh, itu yang terbaik itu yang memaafkan. Memaafkan. Kalau kita ini misalnya secara umumnya kalau dimaafkan kok jadi presiden buruk, maka yang bagus itu adalah tetap ditegakkannya hukum qisas agar ada efek jerah, sehingga menjadi pelajaran untuk yang lain, agar untuk yang lain itu kemudian tidak sembarangan terhadap hukum-hukumnya Allah di dalam menjaga eksistensi, harkat dan martabat manusia. Karena satu nyawa itu sangat berarti. Bahkan di dalam ayat yang lain itu Allah sangat keras sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang disengaja, yang tidak karena adanya sebab tertentu, maka faka'annama qatalan nasa jami'an. Itu seakan-akan seperti membunuh manusia semuanya. Saking besarnya dosa membunuh, bahkan disamakan dengan seperti membunuh manusia semuanya. Nah, kenapa Allah kemudian justru mewajibkan qisas? Karena qisas ini untuk menjaga agar tidak ada orang yang mudah untuk menghilangkan nyawa. Kalau orang itu kemudian menghilangkan nyawa seseorang muta'ammidan, yang dengan sengaja, yang tidak karena sebab. Tidak karena sebab itu bukan karena menjadi eksekutor. Kalau kita misalnya ditunjuk jadi eksekutor, ya kan harus membunuh. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau membunuhnya itu sengaja yang tanpa sebab hukum syar'i, maka harus terkena hukum qisas. Nah, ini di dalam menegakkan hukum itu Allah Subhanahu wa taala sampai tadi, man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan cara sengaja, maka seperti membunuh seluruh umat manusia. Bahkan di dalam kerangka untuk menjaga eksistensi manusia, itu Allah membuat bulan-bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum. Dan ini kita sudah masuk bulan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu 4 bulan yang Allah muliakan. Napa mawon, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 Rajab. Ini bulan apa ini? Sudah masuk Zulqa'dah. Tanggal pinten? 2 nggih. Artinya kita sekarang sudah masuk bulan yang disifati oleh Allah Ashhurul Hurum. Kenapa disebut sebagai Ashhurul Hurum?
Karena di bulan ini betul-betul Allah menjaga eksistensi peradaban umat manusia. Jadi dulu kalau masuk bulan-bulan hurum, itu yang asalnya perang pun gencatan senjata. Yang asalnya konflik itu ya gencatan senjata. Ini kalau masuk Asyurul Hurum. Kenapa? Karena memang Allah melarang betul, bahkan mengharamkan untuk adanya pertumpahan darah. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, qitalun fi, bahwasanya menumpahkan darah, berperang di bulan haram itu adalah bahasanya Quran, qul qitalun fihi kabir, bahwa membunuh, menumpahkan darah adalah dosa yang amat sangat besar sekali. Ini Allah dalam rangka menjaga eksistensi sampai membuat bulan hurum yang 3 berturut-turut, yang 1 melompat sendiri dalam rangka tadi. Kalau kalian misalnya berkonflik, berperang, ya silahkan. Tapi kata Allah, ketika masuk bulan haram, maka berdamailah dulu. Jadi ada jedanya. Ojo tukaran kok terusan. Ya kira-kira kalau misalnya tukaran ada jedanya, itu kan ya, enak dilihat. Kalau tinju nggak ada iklannya kan nggak enak. Jadi kalau kita berkonflik, ya silakan kata Allah berkonflik. Tapi ketika ada jeda, ya jedalah dulu. Sehingga apa? Berperangnya itu imbang. Jadi sampai Allah itu sampai begitu. Agar apa? Agar peradaban manusia ini nggak musnah. Andai kata nggak ada Asyurul Hurum, itu mungkin populasi manusia itu akan habis. Karena apa? Karena perang itu nggak berhenti. Tapi barokahnya Allah kemudian mengharamkan qital, mengharamkan safkud dima, pertumpahan darah di bulan-bulan hurum. Maka kemudian kita ya tadi bahasanya bisa bernafas sedikit lah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada nafas dulu. Ya istilahnya parang-parangnya tiasa sih. Engko berbulan niku perang meneh ora apa-apa. Itu dalam rangka tadi menjaga eksistensi manusia. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk pelajaran diskusi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Monggo silakan. Akun, monggo. Terima kasih.